Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat notifikasi terbaru dari akun nantinya. Selamat menonton. Halo, kembali lagi kita berprogres bareng, belajar bareng di channel Eva Widya Official. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di semester genap atau semester kedua ini. Semoga tingkat belajar kita jauh lebih tinggi lagi dibandingkan semester yang lalu. Rasa malasnya cukup di semester lalu aja, jangan dibawa-bawa di semester kedua ini ya teman-teman. Nah, di materi prakarya kelas 7 semester 2 ini kita akan mempelajari beberapa bab, tapi di video kali ini kita akan bahas tentang kerajinan bahan limbah lunak. Oke, pada materi kerajinan bahan limbah lunak ini kita akan bahas beberapa kompetensi dasar, di antaranya pengertian kerajinan bahan limbah lunak, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak, pengolahan bahan limbah lunak, serta teknik pengolahan kerajinan bahan lunak. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bila kalian mempunyai ide kreatif konten lainnya, jangan lupa ya untuk dituangkan ke dalam kolom komentar, serta tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke, kita mulai ke pembahasannya ya. Pengertian kerajinan bahan limbah lunak. Kerajinan dari bahan lunak biasanya terbuat dari bahan-bahan yang mempunyai tekstur lunak baik secara alami maupun buatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kerajinan bahan limbah lunak adalah kerajinan yang berasal dari limbah lunak, yakni produk sisa industri yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Pembahasan selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Jenis-jenis limbah lunak terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya berdasarkan senyawa, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan sumbernya. Jenis limbah berdasarkan senyawanya terbagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yaitu limbah yang dapat diuraikan. Nah, biasanya dari makhluk hidup dan mengandung unsur karbon, contohnya kulit jagung, jantung pisang, daun-daunan, batang padi, dan sebagainya. Sedangkan limbah anorganik yaitu limbah yang sulit atau bahkan tidak dapat diuraikan dan tidak mengandung unsur karbon, contohnya plastik, besi, baja, dan sebagainya. Sedangkan jenis-jenis limbah lunak berdasarkan wujudnya terbagi menjadi tiga, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat. Limbah jenis ini masih dibagi lagi menjadi berbagai jenis, yaitu garbage adalah sampah organik yang mudah membusuk. Ashes adalah segala jenis abu. Street sweeping adalah segala jenis bangkai terutama yang besar. Industrial waste adalah benda-benda padat sisa yang merupakan sampah industri. Yang kedua, berdasarkan wujudnya, jenis limbah yaitu ada limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cair. Pembagian limbah cair meliputi limbah cair domestik atau rumah tangga. Contoh, air sabun, tinja, sisa minyak goreng, dan lain-lain. Yang kedua, limbah cair industri. Contohnya air cucian. Yang ketiga, ada rembesan dan luapan. Contohnya rembesan AC. Yang keempat yaitu ada air hujan. Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas, contohnya gas CO, O2, NO2, CO2, H2, SO2, dan lain sebagainya. Dan limbah lunak berdasarkan wujudnya yang terakhir yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah lunak terbagi menjadi limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, serta limbah pertambangan. Karakteristik bahan limbah lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Nah, beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu yang terbuat dari bahan lunak alami serta bahan lunak buatan.
Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya, bahan lunak alami yang kita kenal adalah tanah liat, serat alam, dan kulit. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan adalah seperti bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita cari tahu beberapa produk kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama, contoh kerajinan bahan lunak alami dari tanah liat. Kerajinan dari bahan lunak dari tanah liat lebih dikenal sebagai kerajinan keramik. Dalam pembuatannya, kerajinan keramik akan diproses dengan cara ditekan atau dipijit, dipilin, butsir, pembakaran, serta glasir. Contoh kerajinan dari tanah liat seperti guci, vas bunga, gelas, kursi, asbak, kendi, piring, coek, dan masih banyak lagi. Lalu kerajinan dari serat alam. Berbagai macam jenis kerajinan dihasilkan dari serat alam. Tak sedikit menjumpai serat alam dikreasikan sebagai cindera mata di sejumlah kota. Contohnya untuk membuat alas meja, dompet, topi, tas, tempat lampu, sapu lantai, boneka, spons. Lalu ada kulit hewan. Biasanya kerajinan kulit ini diambil dari binatang, berasal dari kulit sapi, kambing, kerbau, ular, buaya, serta sejumlah hewan yang kulitnya dinilai bagus untuk dijadikan kerajinan. Contohnya ada apa sih kerajinan dari kulit hewan ini? Itu contohnya ada tas, jaket kulit, topi, gantungan kunci, jam tangan bahkan. Kemudian kapuk, contohnya untuk membuat bantal, guling, baju, celana, kasur, karpet, selimut, dan sebagainya. Lalu ada kerajinan bahan lunak buatan. Apa aja sih yang bisa diciptakan? Yaitu pertama dari bahan bubur kertas. Contohnya itu bisa dibuat lemari, kursi, patung, meja, boneka, hiasan rumah, papan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bahan dari sabun. Sabun batangan yang sudah tak terpakai bisa dijadikan pula sebagai kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama, buatlah adonan dengan mencampurkan sabun, sagu, dan air. Biasanya nih kalau kayak gini untuk menciptakan kreasi berupa clay, boneka, figur, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga kalian membentuk sendiri menggunakan cutter atau alat sederhana lainnya. Yang ketiga ada bahan dari gips. Nah, bahan dari gips ini kerap dijumpai sebagai bahan pembuatan patung, vas bunga, cetakan, pot tanaman, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, sanitasi. Sanitasi yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua, ada pembakaran. Pada pembakaran, sampah dibakar di dalam alat yang disebut insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Pengolahan yang ketiga yaitu penghancuran. Pada penghancuran, sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Nah, sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan. Contoh dari limbah yang bisa didaur ulang kembali ya, itu ada sampah plastik, logam, kaca, plastik, dan lainnya. Sampai di materi yang keempat tentang teknik pengolahan kerajinan bahan lunak. Teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Adapun teknik yang dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak antara lain ada membentuk,
menganyam, menenun, membordir, dan mengukir. Pertama, membentuk. Teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Macam-macam teknik pembentukan antara lain ada teknik coil atau lilit pilin. Yang kedua ada teknik putar dan teknik cetak. Teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak yang kedua yaitu ada menganyam. Teknik menganyam dapat digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dengan teknik menganyam ini berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya, seperti rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon, pohon pisang, eceng gondok. Contoh karya kerajinannya nih dari teknik menganyam yaitu ada keranjang, tikar, topi, dan tas. Lalu teknik menenun. Teknik menenun pada dasarnya hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya kain ulos dari Batak, kain tapis dari Lampung, kain torso dari Jepara, dan kain songket yang dibuat dari Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sumbawa. Keempat, teknik membordir. Bordir merupakan hiasan dari benang pada kain. Istilah lain yang hampir sama dengan bordir adalah sulam. Selanjutnya, teknik mengukir. Teknik mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran, antara lain ukiran tembus, kerawangan, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, dan ukiran utuh. Pada umumnya, teknik mengukir diterapkan pada bahan kayu. Namun, teknik ini dapat pula diterapkan pada bahan lunak seperti sabun, padat, dan lilin. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang kerajinan bahan lunak sudah selesai. Nah, buat kalian yang masih belum paham tentang materi ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Linknya akan aku taruh di deskripsi. Dan jangan lupa untuk kerjakan ya soal-soalnya supaya dapat menguji tingkat pemahaman kalian seberapa besar dari pembahasan yang sudah kita bahas bersama-sama dalam video kali ini. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.